Selamat datang kembali teman-teman semuanya di dunia Tokusatsu bersama A di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya punya kuota selalu. Baiklah, di video kali ini seperti yang kalian lihat di judul di bawah, A ingin membuat list top 7 episode perdana atau pertama Reiwa Kamen Rider terbaik yang dimulai dari Zero One hingga tentunya Kamen Rider terbaru yang baru saja tayang di minggu kemarin, yaitu Kamen Rider Zetsu. Tentunya di sini A ingin membuat list berdasarkan episode perdana Kamen Rider Reiwa, tentunya dimulai dari urutan ke-7 alias ya yang menurut A ini episode yang biasa saja hingga urutan pertama alias Absolute Cinema. Tentu, kalian juga bisa memberikan atau membuat list top 7 versi kalian sendiri di kolom komentar di bawah. Dan ingat, semua list yang A buat di video ini semua berdasarkan pendapat dan juga pengalaman A ketika menonton episode perdananya dari setiap masing-masing series Reiwa Kamen Rider yang nantinya A sebutkan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Di urutan ke-7 ada Kamen Rider Gachard. Episode perdana Kamen Rider Gachard menampilkan pembukaan yang jelas ingin membawa kembali nuansa klasik ala-ala Heisei Kamen Rider lah, dengan sentuhan yang menurut A cukup baru. Apalagi A suka sekali dengan tone series ini yang terlihat berbeda dibanding series sebelumnya. Cerita perdana dari Kamen Rider Gachard ini memang sangat sederhana. Sang MC Ichinose Hotaro, seorang anak sekolah SMA biasa yang optimis dan penuh semangat, tiba-tiba mendapat tanggung jawab besar untuk menjadi sosok Kamen Rider Gachard dan harus mengumpulkan 101 kemi sebelum jatuh ke tangan pihak jahat. Kekuatan episode ini ada pada gaya penceritaan yang ringan dan ramah bagi penonton baru, memperkenalkan dunia alkimia dan juga kemi di dalamnya. Aksi pertarungannya juga menurut A ini ya oke lah, cukup menghibur lah, dan juga terlihat keren dengan gaya praktikal yang mudah dinikmati, yang dipadukan dengan visual serta CGI dari para kemi yang dikemas dengan oke lah ya. Pertarungan Ayah Rine melawan trio Dark Sister itu mungkin menjadi salah satu hal yang A favoritkan di episode perdananya Kamen Rider Gachard. Meski begitu, kelemahan episode ini juga terlihat sangat jelas. Dimulai dari yang paling mencolok yaitu acting MC dan juga heroinnya ya, yaitu si Hotaro dan juga Rine yang menurut AA tidak memiliki daya tariknya sendiri. Padahal karakteristiknya yang ingin dibawakan oleh kedua MC ini itu cukup oke, tapi sayangnya acting dari kedua MC ini tidak membuat karakteristik atau karakter dari kedua MC ini tuh terasa lebih hidup layaknya sebagai karakter anak SMA yang penuh dengan semangat tinggi. Untungnya seiring berjalannya episode, acting dari kedua MC ini terlihat lebih baik daripada episode perdananya. Secara keseluruhan, impresi awal dari AA, episode pertama Kamen Rider Gachard adalah sebuah episode yang sangat kembali menekankan nuansa yang ceria, warna-warni, dan terlihat dikemas dengan sangat sederhana. Meskipun ya lagi-lagi acting dari kedua MC ini menjadi hal yang sulit untuk tidak dibahas di forum diskusi Tokusatsu saat ini. Di urutan ke-6 ada Kamen Rider Saber. Episode perdana Kamen Rider Saber hadir dengan ambisi besar untuk membangun dunia serta kemegahan fantasi yang sangat kental. Dan juga perpaduan antara dunia nyata serta dunia Wonderworld yang sangat baik dikemas. Sehingga ketika menonton episode perdana dari series ini serasa disuguhi oleh atmosfer yang sangat berbeda dibandingkan seri-series Rider sebelumnya. Penggunaan efek CGI yang digunakan di episode perdana ini menurut A sangatlah oke lah, well craft dan disajikan dengan sangat baik lah. Dan jangan lupakan juga adegan awal Toma mendapatkan Seiken Sword Driver dan berubah menjadi Kamen Rider Saber itu menurut A cukup epic dengan dibaluti background musik yang sangatlah epic juga yang membuat nuansa kesatrianya ini sangatlah terasa. Untuk menggambarkan pertempuran melawan makhluk Megiddo memperlihatkan keberanian Toei dalam menghadirkan pendekatan visual yang lebih teatrikal ya menurut A. Toma sebagai MC pun terlihat memiliki penokohan yang menarik dan tentunya dewasa. Tidak hanya Toma, Mei sebagai heroin utama diperkenalkan dengan cukup baik sebagai partner dari Kamiyama Toma. Namun di balik kemegahan visual dan konsep yang berani, episode perdana Saber ini kerap menuai ya kritik lah, termasuk A juga karena pacing yang menurut A ini sangatlah terburu-buru lah bisa dibilang. Penonton langsung dilempar ke dalam konflik masa lalu dari user pertama Kamen Rider Saber, terus dilanjut ke pengenalan Megiddo, lanjut lagi ke pengenalan Wonderworld, dan pengenalan para MC tentunya. Terkadang terlalu banyak scene yang berbeda-beda konteks seperti ini, itu menurut A ya bisa membuat kebingungan dalam mengikuti alur cerita perdana dari Kamen Rider Saber ini, termasuk ya pribadi.
Ada banyak penggunaan CGI yang menurut A terlihat berlebihan dan kurang konsisten secara kualitas di beberapa scene pertarungan Saber melawan Megiddo. Meskipun untungnya kelemahan CGI dari pertarungan mereka ini ditutupi oleh koreografi Saber yang cukup ciamik lah ya. Secara keseluruhan, impresi awal Kamen Rider Saber episode perdana ini itu adalah merupakan sebuah pembuka yang cukup ambisius, megah, dan mencoba memberikan nuansa fantasi dongeng yang segar untuk sebuah franchise Kamen Rider di era Reiwa. Namun juga meninggalkan kesan campur aduk ya menurut A, karena ya lagi-lagi sajian ceritanya yang sangatlah padat. Dengan kata lain, episode perdana Kamen Rider Saber memulai langkahnya dengan gaya yang megah, tetapi belum sepenuhnya berhasil meyakinkan semua penonton sebagai pembuka era fantasi dalam franchise Kamen Rider. Di urutan kelima ada Kamen Rider Zero One. Episode perdana Kamen Rider Zero One menghadirkan fondasi yang solid untuk membuka era Reiwa Kamen Rider. Dari segi cerita, episode ini dengan cepat memperkenalkan dunia yang futuristik melalui teknologi Humagear, menghadirkan konflik yang jelas dan kontras antara manusia dan kecerdasan buatan. Keunggulan utamanya terletak pada pacing cerita yang menurut A nih cukup rapi, tidak terburu-buru, namun juga tidak membosankan. Serta bagaimana tokoh utama Hide Naruto langsung mendapat identitas yang menurut A sangatlah jelas lah, dia ini apa? Seorang komedian gagal yang tiba-tiba ditunjuk menjadi presiden perusahaan raksasa. Dari sini penonton bukan hanya diperkenalkan pada aksi heroiknya, tetapi juga sisi humanis dan emosional. Seperti ketika Naruto harus menghadapi kenyataan bahwa Humagear bisa menjadi ancaman sekaligus sahabat ya di dunia Kamen Rider Zero One ini. Secara visual dan aksi, Kamen Rider Zero One menawarkan sesuatu yang segar dan futuristik. Action fighting di episode perdana ini meski masih sederhana ya, sudah menunjukkan koreografi yang keren ala Teruyuki Sugihara selaku sang sutradara episode perdana Kamen Rider Zero One dengan sentuhan CGI futuristik yang cukup baik dikemas. Namun episode pertama ini juga memiliki kelemahan. Perkenalan Humagear dan ancaman Metsubo Jinrainet masih sangat terlihat kurang greget ya menurut A. Sehingga skala konflik yang dihadirkan itu belum terasa sangatlah besar lah ya. Komedi Naruto yang dipasangkan dengan lelucon bapak-bapak alias cringe-nya ini menurut A ya lagi-lagi ya emang cringe gitu ya. Musuh di awal yaitu Magia belum cukup memberikan kesan yang menakutkan dan menegangkan ketika menonton episode perdana dari Kamen Rider Zero One. Tapi menurut saya, episode perdana Kamen Rider Zero One ini yang berhasil memberikan impresi awal yang cukup kuat sebagai seri pembuka era Reiwa Kamen Rider. Menonjolkan tema futuristik yang relevan dengan perkembangan teknologi modern saat ini. Pacing yang menurut saya cukup rapi dan aksi yang cukup solid, serta tokoh-tokoh utama yang dihadirkan itu menurut saya menarik perhatian dan juga mereka ini emang kelihatan karismatik. Membuat episode perdana episode Zero One ini menurut A memberikan impact yang baik bagi para penonton termasuk AA yang ingin mengikuti series Kamen Rider yang satu ini. Di urutan keempat ada Kamen Rider Geese. Episode perdana Kamen Rider Geese bisa disebut sebagai salah satu pembukaan paling ambisius dalam era Reiwa Kamen Rider ya. Karena sejak menit pertama langsung menampilkan dunia yang berbeda dari series Kamen Rider pada umumnya. Konsep permainan Desire Grand Prix ala Squid Game yaitu sebuah permainan survival berskala global di mana para peserta harus bertarung melawan Yamato demi hak mengubah dunia sesuai keinginan mereka atau ya mengabulkan keinginan sesuai apa yang mereka inginkan. Series ini membuktikan bahwa Toei ingin memperkenalkan atau memperlihatkan sesuatu konsep yang berbeda dan jarang sekali diterapkan di konsep series Kamen Rider sebelumnya. Keunggulan utama episode ini terletak pada pacing ceritanya yang dinamis dan langsung set to the point ya, tidak bertele-tele, yang membuat penonton termasuk A pribadi langsung terseret ke dalam sebuah ketegangan permainan Desire Grand Prix. Apalagi permainan yang sudah di setup dan diperlihatkan sudah dalam tahap babak terakhir. Sehingga kesan bahwa episode perdana Kamen Rider Geese ini serasa seperti menonton episode terakhir sebuah series Kamen Rider. Dan itu memang benar adanya dan sangat terasa. Pertarungan yang ditampilkan juga sangat energik dengan koreografi yang beragam dari para Kamen Rider yang ditampilkan. Yang dimana setiap Kamen Rider ini memiliki gaya uniknya sendiri. Seperti contohnya Kamen Rider Geese yang lincah dan stylish dan Kamen Rider Bava yang sangatlah brutal. Visual makin diperkuat dengan desain kostum yang tentunya keren dan juga segar. Terutama Kamen Rider Geese Boost Magnum yang tentunya membuat A menyukai akan desain Mind Rider yang satu ini dan menjadi favorit A di era Reiwa Kamen Rider. Jangan lupakan juga penampilan Ukiyo-S yang langsung tampil sebagai Kamen Rider Geese dengan karisma yang benar-benar unik yang sangatlah berbeda dibandingkan MC Kamen Rider sebelumnya. Dan tentunya Ukiyo-S inilah yang menurut A menjadi daya tarik serta alasan para penonton termasuk A pribadi ketika menyaksikan series Kamen Rider Geese ini dari awal hingga tamat.
Tidak ada kekurangan yang menurut A berarti banget ketika menyaksikan episode perdana Kamen Rider Geats ini. Mungkin dari segi pacing aja yang tipikal, lagi-lagi series perdana Kamen Rider pada umumnya yang terasa sangatlah cepat saat set ke intinya. Jadi menurut A, impresi awal episode perdana Kamen Rider Geats ini adalah sebuah permulaan yang penuh percaya diri, segar, dan berani berbeda. Episode ini menunjukkan keberanian untuk mengambil resiko dengan formula Battle Royale yang menghadirkan protagonis yang tidak biasa. Di urutan ketiga ada Kamen Rider Revice. Episode perdana Kamen Rider Revice berhasil tampil sebagai pembuka yang sangat segar dengan identitas yang jelas. Mengedepankan tema keluarga sebagai fondasi utama sekaligus memperkenalkan konsep Rider ganda ya antara Ikki dan Vice yang memiliki sifat yang kontras namun saling melengkapi satu sama lain. Dan jujur, sangat puas sekali dengan episode perdana dari Kamen Rider Revice ini ketika menyaksikan pertama kali dulu ya. PS yang menurut A sangatlah nyaman dan rapi sehingga tidak membuat A serasa capek atau kebingungan akan banyak hal yang terjadi di episode perdananya Revice ini. Pengenalan para karakter keluarga Igarashi juga sangat lepas dan tidak terasa berlebihan. Kita bisa tahu secara cepat karakteristik mereka ini seperti apa di episode perdananya ini. Fighting sequence-nya dari Kamen Rider Revice dan Vice pun menurut A sangatlah keren. Apalagi komedi Breaking for the Wall ala Vice membuat episode perdananya ini sangatlah unik dan menghibur. Lagu opening Live Devil dari The Ice yang diputar ketika adegan Henshin Ikki menjadi Revice, menurut A penempatan ini sangatlah pas dan sangatlah bagus sekali. Tentu nuansa misterius, ngeri, dan tegangnya itu sangatlah dapat ketika chaos ya dari para deathmatch terjadi di pertengahan episode. Respon celetukan George juga sangatlah mendukung sekali suasana pertarungan dan keepikan dari aksi Kamen Rider Revice di episode perdananya ini. Mungkin dari segi hal yang tidak sukai hanya dari segi aspek monsternya saja yang terasa sangatlah tidak sangar sekali ya desainnya dari para deathman mingguannya ini. Jadi menurut A, impresi awal episode perdana Kamen Rider Revice ini adalah episode yang menurut AA yang merupakan episode permulaan yang sangatlah mantap dan memiliki potensi besar untuk berkembang dari segi misteri yang sudah diperlihatkan di episode perdananya. Apalagi nuansa iblisnya yang menjadi tema utama dari series ini itu sangatlah digarap dengan baik. Minusnya mungkin lagi-lagi soal CGI yang terlihat tidak digarap dengan baik. Tapi overall episode perdana Revice ini sangatlah dieksekusi dengan sangat baik. Di urutan kedua ada Kamen Rider Gabu. Sebelum Kamen Rider Zetsu tayang, inilah episode perdana favorita dan terbaik di era Rewa saat itu ya. Episode perdana Kamen Rider Gabu tampil sebagai pembuka yang unik dan menarik sekali ketika tayang tahun kemarin. Ada banyak hal yang A sukai dari episode perdana Gabu ini, dimulai dari pembuka episode yang menurut A intens sekali, hingga tentunya pertarungan Gabu melawan Granute pertama yang dikemas dengan sangat epik dan ciamik khas Bapak Teruki Sugihara selaku sutradara utama dari episode perdana Kamen Rider Gabu ini. Alur cerita yang berfokus kepada Soma seorang yang bertemu serta melindungi Hajime, menurut A alur ceritanya sangat dikemas dengan baik, mengalir dan terasa nyaman ketika ditonton. Karena lagi-lagi episode perdana Gabu ini terasa tidak ingin memberikan banyak informasi, tidak seperti series Rewa Kamen Rider sebelumnya. Tone yang ingin dibawa dari pembuka series ini memang sangatlah menarik. Kita bisa melihat bagaimana lucunya tingkah laku Gochizo serta Soma tentunya. Tapi di sisi lain kita bisa melihat kengerian dari penculikan manusia yang dijadikan bahan Dark Snake oleh para Granute, yang membuat episode pembuka Kamen Rider Gabu ini sangatlah penuh warna. Sosok Soma digambarkan dengan sangat baik dengan akting yang luar biasa mantap dari Hidekazu Chinen. Kita bisa tahu bahwa Soma adalah sosok makhluk hybrid yang sangatlah kuat, baik, gemar menolong, tetapi di sisi lain sangatlah rapuh. Kita bisa merasakan kepercayaan diri Soma serta tekadnya dia yang sangatlah luar biasa demi melindungi para manusia, apalagi ketika dia bertemu dengan Granute di episode perdananya ini. Tentu di bagian ini serta pertarungan Soma melawan Granute anjing, scene ini adalah salah satu poin plus dari episode perdananya Gabu ini. Intinya adegan Soma bertarung berubah hingga sampai finishing melawan Granute anjing ini, semuanya digarap dengan sangat epik dan keren banget. Oh iya, catchphrase khas Soma ketika sebelum melakukan finishing, ini adalah salah satu poin plus yang sangatlah unggul dan epik di era Rewa saat ini. Dan satu hal lagi tentunya, BGM garapan Go Sakabe untuk Gabu ini sangatlah luar biasa, jempolan dan epik parah. Tapi apakah episode perdananya Gabu ini memiliki kekurangannya? Menurut A sih, episode perdana Gabu ini terlihat tidak memiliki kekurangan sama sekali. Mungkin kalaupun ada, itu pun ya mungkin dari CGI-nya saja. Tapi di luar kekurangan itu, menurut A episode perdana Gabu ini benar-benar sangatlah solid. Dan tentunya sukses membangun kesan pertama sebagai series yang fun dan penuh dengan hal-hal yang kreatif dan unik.
Dan ini dia urutan pertama dan terabsolut sinema dari episode perdana Kamen Rider di era Reiwa saat ini, yaitu episode pertama Kamen Rider Zetsu. Terus terang, benar-benar sangatlah gak nyangka sih, dan wow, luar biasa, gila, dan juga wah, penuh dengan kejutan sekali nih episode perdana dari Kamen Rider Zetsu ini. Episode Kamen Rider yang menurut AA sangatlah juara dari segi teknis dan juga kemasannya yang luar biasa, gak main-main ini ya, Toei di episode perdananya Kamen Rider Zetsu ini. Secara cerita kita difokuskan kepada sang pria pengangguran bernama Baku Yorozu yang setiap harinya dia selalu tidur dan bermimpi lucid dream menjadi seorang agen. Tapi disinilah yang menariknya. Ketika di dunia nyata dia terkesan seperti orang yang B aja, tapi di dunia mimpi dia nampak seperti orang yang berbeda. Karena lagi-lagi di dunia mimpi kita bisa mewujudkan apapun yang kita mau. Secara adegan koreografi fighting nih ya, asli jujur, no comment ya. Terbaik dari yang terbaik, action sequence dari si Agen Seven ketika melawan para kriminal di pembukaan episode perdananya ini. Pengemasan color grading serta kamera movement-nya atau sinematiknya itu sangatlah terasa seperti bukan series Kamen Rider. Lagi-lagi, Kazuya memang sudah tidak bisa diragukan seperti yang bilang. Benar-benar salut sama bapak yang satu ini. Ketika nonton, serasa lagi di atas roller coaster ya. Karena di episode perdananya ini, kita bisa melihat unsur action yang sangatlah kental sekali. Komedinya juga ada, bahkan horror thrillernya pun itu kental banget diperlihatkan. Termasuk di sini drama kepolisiannya mantep banget diperlihatkannya. Perkenalan karakter dan juga bagaimana mereka acting di episode perdananya ini menurut A sangatlah sudah cukup. Meskipun memang ada beberapa scene yang menurut AA itu terasa sedikit ya cepatlah pacingnya. Tapi untungnya episode perdana Zetsu ini memang difokuskan kepada alur dan pengenalan cerita dari sang MC kita, yaitu Baku Yorozu, dimulai dari dia yang hanyalah seorang pria biasa hingga direkrut menjadi Kamen Rider Zetsu oleh organisasi Kode. Scene yang mungkin sangatlah suka yaitu ketika Baku Yorozu diteror oleh Nightmare. Gila sih, ini menurut A jempolan banget lah scene ini. Secara teknis pengambilan gambar, sound effect, background musik, dan acting Baku serta Nightmare itu semuanya dapat banget. Serasa nonton terornya film Freddy Krueger lah ya bisa dibilang. Scene mimpi buruk Baku ini menurut A adalah scene top notch yang belum pernah rasakan dan lihat di era Reiwa Kamen Rider manapun. Tentu adegan Henshin Baku menjadi Kamen Rider Zetsu pun serta pertarungannya itu pun juara banget lah ya. Kita bisa melihat bahwa pengemasan pertarungan Kamen Rider Zetsu ini itu beneran minim sekali akan CGI aneh-aneh, even dalam pertarungan melawan Nightmare. Suka banget gitu ngelihat Zetsu menonjolkan kemampuan hand-to-hand combat-nya secara natural dan juga kekuatan yang bisa mengendalikan mimpinya secara tidak berlebihan. Terbaiklah pokoknya. Yang jelas, menurut episode perdana Kamen Rider Zetsu ini sangatlah absolut cinema dan merupakan episode Kamen Rider dengan standar eksekusi terbaik di era Reiwa Kamen Rider saat ini. Jadi begitu saja teman-teman, list top 7 episode perdana Kamen Rider terbaik di era Reiwa saat ini. Sekali lagi, bila kalian mempunyai list top 7 kalian sendiri, silahkan berikan dan jabarkan listnya di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.